Queenie jualan hijab dan Haris Kai mencari makan halal, di Vietnam jadi pembelajaran bagi orang yang mau merantau ke negeri paham komunis. Di akhir video ini, ada aplikasi untuk cek makanan halal di pasar Cekup dengan telepon genggam. Semua orang Islam saat merantau ke tempat wisata, kesulitan pertama itu memilih rumah makan yang jual makanan halal, bukan sulitnya mencari busana muslim. Film vlog Haris layak dicermati saat kunjungan pertama ke negeri Vietnam. Oh itu haram pasti, cari yang halal hati bersih. Halalkah makanan kita? Cermati di akhir video ini. Begitu indahnya Haris Kui mengambil gambar dan mengedit video saat di Vietnam, netizen lupa mencermati cara Haris Kui mencari makanan halal dan wisata halal. Membuat konten mukbang di belakang rumah Queenie adalah alternatif solusi. Sayang temannya tidak bicara makanan halal. Tetapi apa yang dimakan Haris? SPK di TikTok kali ini, bicara kemanapun arahnya, pada akhirnya membelok lagi ke masalah hijab. Mari kita simak. Tadi malam Tuga mengapresiasi banyaknya jenis hijab yang dimiliki Queenie. Makanan seafood atau hewan laut, kesukaan Queenie disikapi Haris Kui saat ke Vietnam. Mengapa? Haris sempat berontak saat dibawa jalan ke diskotik, akhirnya mereka pulang dari diskotik secara terburu-buru. Viralnya vlog karya Haris Kui karena indahnya timah dan gambar. Mari kita bandingkan dengan video karya orang profesional dari luar negeri berikut ini. Okay, so today I'm going to go to your home to meet your family, your mother and your father. Reaction video-video berbahasa Inggris yang dibuat orang asing berkulit bul memang sangat mempesona. Wanita cantik orang Malaysia ini hampir tidak percaya ada orang bul upload lokasi tentang Indonesia seindah ini. Karena hasil karya yang begitu bagus, penonton sangat terpesona. Dia mengedit video tentang Indonesia menjadi sangat istimewa. Jangankan penonton dari luar negeri, orang sekitar lokasi saja penasaran ingin menginjakan kaki kembali di lokasi ini. Vlog Haris Kui di Vietnam tampaknya tidak kalah seru dan tidak kalah indah dibanding karya orang bule yang di reaction YouTuber Malaysia. Apa bedanya dengan prank di Om TV? Biasanya dapat pengalaman macam ini, guys. Are you going to be driving? Yeah. Okay, let's go. Wow. Pretend like you're holding on for dear life, Liv. Wah, cara pembikinan video ini bukan alang-alang nih, cantik lah. Bagus. Okay, wow, the view beautiful. Video Bromo ini viral karena menarik. Sama menariknya dengan konten video yang dibuat Haris Kui tema prank di atas ini. Tapi apa pesan yang ada di kedua video ini? Hiburan itu hendaknya ada pesan moral agar bermanfaat bagi netizen. Apa pesan moral di kedua video tadi? Informasi cara cek makanan halal lewat aplikasi yang ada di akhir video ini sebaiknya segera diinstal di HP milik kita. Konten berikut ini adalah cara alternatif untuk mengajak netizen mengapresiasi karya seni versi YouTuber kelas dunia. Di akhir konten ini kita tutup dengan aplikasi cara memilih makanan halal anti genosida di Palestina. Wisata keluarga bahagia seperti anak-anak yang main perosotan di tangga naik ke puncak kawah Gunung Bromo. Sementara admin hanya bicara perjalanan menuju lokasi dan bicara tentang suhu udara. Bandingkan saja, konten anak main perosotan tampak lebih unik. Itulah kemasan dalam video yang membuat daya tarik netizen sangat luar biasa karena tema, teknik, dan alat yang digunakan. The recent volcanic eruption threw a wrench into our travel plans. Walaupun bahasanya kurang familiar di telinga, lewat musik yang sayup-sayup, netizen begitu betah menontonnya, dan pesan bisa sampai. Kita tonton dulu liputan admin tahun 2023 yang lampau. Siswa SMA ini sekarang sudah kuliah setahun yang lalu. Apa yang dia katakan di video berikut? Apa pula yang dikatakan penjual bakso dari Jember itu? Tentu saja informasi ini harapannya bisa bermanfaat. Para guru yang mendampingi siswa terpaksa makan dalam kendaraan jeep wisata sewaan. Semua makanan ini dijamin halal.
Dimakan di lokasi darurat seperti ini, jika makanannya halal, terasa nikmat dan nyaman di hati. Bromo itu lingkungannya masyarakat Hindu, yang tentu saja pedagang makanannya toleransi dengan budaya konsumsi sesuai religi pengunjung. Daging babi dan minyak babi tidak seperti di masyarakat pedagang di Bali, yang pamer barang yang tidak halal bagi muslim. Cuma satu. Cuma satu. Istrinya orang mana, Mas? Orang Kabupaten Jember. Orang Jember ya? Iya. Bukan orang sini? Bukan. Bapaknya orang mana, Mak? Kabupaten Probolinggo. Oke, sebutkan satu-satu. Ini apa namanya tuh? Ini siomay. Ini siomay. Ini tahu. Ini tahu. Siomay tahu. Ini pentol daging ayam. Pentol daging ayam. Kalau ada orang misalkan mau pesen makanan untuk hajatan, biasanya kan kalau ada pernikahan Ya. gitu, bisa ya? Bisa. Sebutkan alamatnya biar orang pada pesen. Sudah. Kalau mau pesan ke Bapak Hasim Mujadi di kota Siapa itu? Probolinggo, Sendiri apa ada lagu? Dusun Kecamatan Tongas, Dusun Jurah Dringu. Siapa? Ada nomor Pak Sumanto. Udah berapa lama main ginian? Ya, namanya SPY. Apa itu? Namanya saya mulai SPY. Oh, zaman Pak SBY dulu udah main ginian. Gunung Bromo memang indah, tidak kalah unik dengan tempat wisata yang dikunjungi Haris di Vietnam. Sayang admin meliputnya Bromo hanya menggunakan telepon genggam tidak seperti orang bule dan Haris Kay saat di Vietnam. Mari kita bandingkan karya admin di Bromo berikut dengan karya orang bule YouTuber profesional dunia berikutnya. Ini cuplikan video di channel Woglo yang membahas sholat di Gunung Bromo dan makanan halal. Dalam makna isi video menyangkut Gunung Bromo ini, orang asing menyuguhkan gambar anak main prosotan di tangga turun dari puncak gunung dengan gelak tawa sang ibu yang mendampinginya. Hati netizen terbawa bahagia bukan? Sudut pengambilan gambar juga berbeda. Admin hanya menggunakan telepon genggam di tangan. Orang bul pakai drone dan kamera SLR bermerek. Mungkin peralatan itulah yang memancing pemburu berita. Mengangkat kisah preman mematok harga syuting di lokasi itu. Padahal syuting itu juga bagian dari promosi kok. Bagi wisatawan biasa mengambil gambar ternyata bebas-bebas saja. Tidak seperti yang ramai di media. Dan berita itu sudah dibahas di konten Woglo. Ruangan AC di normal, lalu Gimana mataharinya terbitnya? mataharinya sih nggak terlalu terbit banget ya. Cuman untuk siluet Gunung Bromo-nya kelihatan jelas, jadi itu sangat bagus sih, walau tidak ada matahari. Oh, yang tadi mataharinya nggak terbit ya? Iya, tapi Berikut ini kita apresiasi reaksi wanita YouTuber Malaysia menyangkut karya YouTuber profesional dunia di Gunung Bromo. Tahap pertama kita tonton dulu dokumentasi admin yang syarat informasi. Seperti bicara suhu udara, pedagang kaki lima, hingga wawancara perjalanan menuju lokasi ini. Sementara YouTuber dari Eropa hanya menggambarkan keluarganya yang begitu ceria bermain di lokasi lembah Gunung Bromo ini. Seperti kata wanita Melayu berikut ini. To stop it and put a gate there. That's a solid emergency plan. Did you get that, Birdie? No. Time to descend into the sea of sands. It's usually a bad sign when everyone else is going that way and we're going this way. Biasanya dapat pengalaman macam ini guys. No, the door. Are you going to be driving? Yeah. Okay, let's go. Pretend like you're holding on for dear life, Liv. Wah, cara pembikinan video ini bukan alang-alang nih, cantik lah. Bagus. Shadow. Okay, wow, the view You ready for this? beautiful. This is the easy part, right, Bodhi? Let's count the stairs. 1. Wah, macam naik atas. What was I saying about this being the easy part? I think we're at like 1062. We lost count. Hey, Liv, do you hear that gurgling? That's the volcano. Holy crap. Wow.
edge of an active volcano to hear and feel the Earth's immense power is nothing short of breathtaking. She's sliding all the way down there? Alright. She doesn't want to use her feet, so that's the way she goes. Hey, work smarter, not harder. Exactly. Nahan-nahan pipis juga di sana. Dinginnya minta ampun. Ini motor dari mana, Kak? Oh, ini saya nyewa. Berapa? Kita tanya. Oh, murah kok 200.000 doang. Coba jalan. Coba jalan. Pengen tahu bisa nggak? Terus di film diikutin. Jangan rebut. Ayo. Mulai. Udah di film mati. Oke, lanjut. Refreshing sambil buka wawasan baru buat siswa yang setiap hari duduk di bangku sekolah itu, memang perlu diajak keluar sesekali waktu. Tapi kini mulai dibatasi. Mengapa? Guide, biro perjalanan, dan para penjual hasil tani, pengrajin oleh-oleh, mungkin saat ini, pihak sekolah banyak yang berhenti dulu. Maklum kritik itu, sering menyeretnya pengelola hingga ke ranah hukum. Padahal wisata kampus dan wisata LAN itu rata-rata bersifat sukarela bagi yang berminat saja. Banyak manfaat yang diperoleh siswa dari wisata pendidikan ini. Dari mulai persiapan studi di kampus yang dikunjungi, menghilangkan kejenuhan, membuka wawasan baru, hingga latihan membuat konten YouTube. Berikut ini kita ambil cuplikan seorang kreator YouTube yang punya karyawan puluhan dan karyanya ditranslate ke berbagai bahasa di seluruh dunia. Kini kena bajak, videonya hilang di YouTube dan apa yang terjadi? Pada awal bulan lalu, saluran YouTube saya diretas. Dan para peretasnya, para pencuri pekerjaan, menghapus semua video saya dari saluran YouTube saya. Hasil kerja saya selama 12 tahun lenyap begitu saja. Aksi yang tiba-tiba ini menyebabkan pendapatan bulanan saya merosot ke nol hanya dalam satu klik. Kami berhasil menyelamatkan semua video lewat file backup kami. Namun algoritmanya tidak lagi menyukai video-video yang telah kami pulihkan. Ini adalah pembelajaran dari YouTuber kelas dunia Ruhi Chanet dari backup data, serta persiapan peliputan hingga manajemen translate ke seluruh bahasa di dunia. Studi tour siswa, sebaiknya siswa melaksanakan dokumentasi lewat karya nyata seperti ini. Membuat kemasan dokumentasi untuk dinikmati diri sendiri dan anugerah bagi banyak orang. Dalam 14 bahasa berbeda. Tetapi dalam perekonomian ini, kami kesulitan untuk membuat dokumenter kami tersedia di seluruh dunia. Menaklukkan tantangan merekam di tempat yang terpencil dan lingkungan yang seringkali tidak bersahabat menambahkan kepelikan pada usaha kami. Agar kalian bisa menonton video dokumenter Hadza ini, sebuah tim yang terdiri dari 314 orang telah mengerahkan tenaga mereka, termasuk 278 pengisi suara dan 28 penerjemah dari 14 negara yang berbeda, termasuk 8 orang kru yang bekerja di lapangan dan pasca produksi. Memakan waktu 3 bulan bagi kami untuk menyelesaikan seluruh proyek ini. Sangat jelas sekali, melibatkan karyawan sebanyak itu, perlu uang yang banyak pula bukan? Maka jadi YouTuber saat ini, banyak yang jadi cita-cita anak milenial. Membuka lapangan kerja, seperti ini, jadi anugerah bagi banyak orang bukan? Ruhi Chanet telah membuka wawasan bagi netizen. Bagaimana dengan Harris Kui? Apakah akan jadi orang seperti Ruhi Chanet? I am friend of Winnie. Okay. It's okay? Bà ngoại. Mami. Xin chào. Tôi tên là Herit. Friend Queenie. Yes. Is that boy the clam Winnie boy bat? Okay. Good. Thank you. Malu. I know speak Vietnamese. Em có hiểu tiếng Việt đâu. Yes. Okay. It's okay. Ini langsung memotong kami keluar dari persaingan sekarang. Hanya bersama-sama kami bisa terus ada. Terima kasih atas donasi tulus Anda. Kan subscribe pembelajaran menjadi YouTuber ya. Ini adalah hanya untuk pembelajaran saya. Mari kita apresiasi vlog Haris K yang meliput halaman rumah Queenie saja bisa menyita perhatian netizen. Karena tergiring cerita di awal video dan tergiring kisah cinta Haris Queenie di TikTok sebelumnya. Jadi untuk bisa viral itu, bukan hanya mengandalkan teknik pengambilan gambar dan tema cerita, ternyata latar berita di medsos sangat mempengaruhinya. Admin mengambil gambar Uni di sebuah studio film 3 dimensi berikut ini.
tidak bisa menyita perhatian penonton secara maksimal karena tidak siawali alur cerita sebelumnya, atau tidak nyambung dengan peliputan di Gunung Bromo yang megah tadi. Tapi Harris Quay hanya bercerita tentang pohon kelapa di halaman rumah kok bisa ratusan ribu penonton? Itulah pentingnya sebuah cerita utuh dalam kemasan yang unik. Itulah Harris Quay sebagai YouTuber milenial ternama Indonesia. YouTuber sukses itu pergaulannya harus dengan YouTuber ternama juga. Seperti Profesor Orvala dari Rusia ini. Berteman dengan Harris Quay bermula dari bertemu di Om TV. Di Rusia ini, YouTuber ternama di dunia medsos, tapi menayangkan video yang direkam oleh Harris Quay di Om TV. Gambarnya sama, tapi sajiannya sangat berbeda sekali. Dosen bahasa dari Rusia bernama Prof. Orvala ini, kontennya dalam kemasan yang sangat serius. Beda dengan Harris Quay. Padahal video dari Om TV ini direkam oleh Harris Quay dengan seizin ibu dosen Orvala. Lewat permainan sulap Orvala dibuat kebingungan. Karena Harris Quay mengaku sebagai anak kandung Orvala yang terbuang. Tentu saja Orvala merasa kaget. Wanita yang jadi dosen bahasa ini jago masak-masakan halal karena profesor ini beragama Islam. Maka ada konten khusus di channel Waglo membahas makanan di Rusia. Sudah bisa kenal. Iya. Aku juga emang lagi ngerekam sih sekarang. Oh, ini lagi direkam ya? Iya. Boleh nggak dimasukin ke YouTube? Boleh. Really? Makasih, boleh dengan senang hati. Bersambung ke dinamika YouTuber kelas dunia dan Indonesia, ikutilah lanjutannya di channel ini. Setelah mereaksi peliputan karya YouTuber Eropa Ruhi Chanet tentang daerah terdingin di Rusia dan daerah terpanas yang ada di Iran, intinya admin mengajak netizen berpikir tentang luasnya ide manusia dan maha agungnya sang pencipta. Semua itu bisa dikemas dalam sebuah karya seni hijau. film Produk ini di aman YouTube. untuk saat ini, berarti produk-produk yang aman juga buat kita pakai. Sekarang pakai aplikasi Notex. Jadi aku sekarang pakai aplikasi Notex. Bukan halal dunia, begitu indah terasa. Ayam domba sapi benar, jika disembelih benar. Babi dan minyak babi, oh itu haram pasti. Cari yang halal hati bersih, agar hidupnya pasti. Makanan halal sahabat kita, tenangkan hati jadi bahagia. Pilih yang benar, jangan ragu, hidup damai selalu. Kini tidak cukup makanan yang berlabel halal, tapi makanan halal yang tidak berdarah genosida. Gunakan saja aplikasi di telepon genggam yang kita miliki.